Apa yang menyebabkan penerbangan ini gagal sampai di tempat tujuan adalah karena Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam another episode #EverHappen. Aku ucapkan selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali datang ke channelku. Hai, aku mengupload segmen yang berjudul #EverHappen yang akan tayang setiap akhir pekan. Selain itu aku juga punya vlog dan beberapa video-video yang menarik buat kalian. Jadi kalau kalian tertarik sama konten-konten yang aku buat, pastikan kalian menekan tombol subscribe plus lonceng supaya kalian tetap mendapatkan pemberitahuan tiap kali aku mengupload video baru. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang tetap setia mengikuti channel ini. Di video kali ini kita akan bersama mendengarkan kisah yang pernah terjadi mengenai penerbangan Helios Airways 522. Penerbangan Helios Airways 522 dengan pesawat bertipe Boeing 737-300 harus mengalami kecelakaan, yaitu jatuh di sekitaran gunung di bagian utara Marathon dan Varnavas, Yunani pada tanggal 14 Agustus tahun 2005. Apa yang menyebabkan penerbangan ini gagal sampai di tempat tujuan adalah karena terjadinya kekurangan oksigen di dalam pesawat yang mengakibatkan pilot dan co-pilot pingsan dan akhirnya mereka gagal untuk mendaratkan pesawatnya sampai di Athena. Bagaimana kisahnya? Pastikan kamu stay sampai di akhir video ya. Jadi friends, penerbangan Helios Airways 522 ini dapat dikatakan sebagai kecelakaan yang tragis di dunia penerbangan karena pasalnya penerbangan tersebut kerap kali disebut sebagai penerbangan hantu. Wow, kenapa bisa sampai disebut seperti itu? Jadi, pada tanggal 14 Agustus 2005, pesawat bertipe 737-300 dengan penerbangan Helios Airways 522 ini dijadwalkan akan berangkat dari Siprus menuju Athena. Awalnya penerbangan ini berjalan dengan lancar friends, tapi sampai kemudian pesawat itu ada di suatu ketinggian tertentu, tiba-tiba alarm peringatan itu berbunyi, menandakan bahwa ada masalah dengan pengaturan udara di kabin. Nah, saat kejadian, bahkan pilot pun tidak sadar dan tidak tahu apa masalahnya sebenarnya yang terjadi di dalam pesawat tersebut. Sampai setelah kejadian baru diketahui bahwa masalah ini bermula ketika saat sebelum penerbangan dilaporkan bahwa ada masalah kebocoran dalam pesawat. Sehingga awak darat, kalian tahu kan awak darat itu petugas yang di darat itu ya. Mereka melakukan pengecekan kepada pesawat ini. Saat memeriksa kebocoran, mereka mengatur sistem tekanan pesawat itu dalam mode manual. Ya, mereka mengatur seperti ini karena saat itu mereka harus memeriksa kebocorannya itu ada di mana. Tapi setelah pesawat itu akan terbang, ternyata modenya itu tidak dikembalikan lagi ke mode otomatis. Padahal sebelum terbang, pengaturan sistem tekanan udara itu harus disetting dengan mode otomatis. Namun dalam penerbangan Helios Airways Flight 522 ini tidak ada kru yang sadar bahwa sistem tekanan pesawat itu masih di dalam mode manual. Tekanan udara pun mulai menurun setelah 13 menit perjalanan pesawat tersebut dari Siprus sampai ke Praha. Meskipun alarm sudah terdengar, namun pilot dan co-pilot salah mengartikan makna dari alarm tersebut. Dan gawatnya lagi, pengaturan sistem tekanan pesawat yang diatur mode manual oleh awak darat tadi tidak disadari oleh satupun awak udara. Dengan demikian, oksigen pun lambat laun makin menipis. Saat pesawat mencapai ketinggian 18.000 kaki, tiba-tiba masker oksigen itu terlempar ke depan semua penumpang yang menandakan bahwa kadar oksigen makin menipis. Pada momen seperti ini seharusnya pilot dan co-pilot segera sadar dan langsung melaporkan hal ini kepada petugas darat. Namun sebelum mereka melakukan hal itu, mereka keburu menderita hipoksia dan pingsan sebelum mereka melakukan prosedur dan instruksi dari petugas darat untuk bisa memecahkan masalah ini. Saat itu yang pingsan bukan hanya pilot dan co-pilot atau awak kabin, tapi juga para penumpang. Mereka semua pingsan akibat kehabisan oksigen.
Meski sudah kehilangan kontak dengan ATC, namun pesawat ini tetap menanjak sampai ketinggian 34.000 kaki. Karena tidak ada kontak dengan Helios Airways 522, akhirnya dua pesawat jet tempur milik Angkatan Udara Yunani pun dikerahkan untuk melakukan pencegatan terhadap pesawat berjenis Boeing 737-300 itu ketika pesawat itu mulai memasuki daerah Yunani. Jadi jet tempur yang dikerahkan itu adalah jet tempur bertipe F-16. Ketika kedua jet itu melintas di samping pesawat Helios Airways, pilot pesawat jet tempur itu sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Dia melihat pilot itu sudah dalam keadaan terbujur kaku. Mereka memperkirakan bahwa pilot itu sudah pingsan kehabisan oksigen dan membeku dalam suhu minus 40 sampai minus 60 derajat Celcius. Dan kalian bisa bayangkan kira-kira apa yang bisa menghentikan pesawat yang sedang terbang dalam mode otomatis dengan kecepatan seperti itu. Menurut pengamatan dari pilot jet tempur F-16 tadi, dia juga melihat bahwa masker-masker oksigen itu bergelantungan di depan para penumpang. Namun para penumpang itu juga semua terbujur kaku. Pesawat Helios Airways pun melayang-layang di langit Yunani dengan mode otomatis, membawa para awak pesawat yang sudah menjadi mayat. Dengan mode otomatis tersebut, pesawat Helios Airways melayang-layang di langit Yunani selama 70 menit hingga akhirnya pesawat itu kehabisan bahan bakar. Hingga pada pukul 12:03, setelah kurang lebih 3 jam, pesawat Helios tidak ada kontak dengan ATC, akhirnya pesawat itu pun jatuh di daerah pegunungan yang berjarak sekitar 40 km dari Athena. Akhirnya pesawat itu jatuh setelah kehabisan bahan bakar dan menewaskan sebanyak 121 penumpang di dalamnya dan tidak ada yang selamat. Setelah investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Transportasi Yunani, mereka mendapati 3 hal yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Yang pertama yaitu kegagalan pilot dalam menyadari mode manual tekanan pesawat. Dan yang kedua adalah pilot gagal menyadari keadaan ketika mereka sudah kehilangan tekanan di dalam kabin. Dan faktor yang ketiga adalah pilot pingsan karena kekurangan oksigen. Penyelidikan terus dilakukan mengenai kecelakaan pesawat Helios Airways 522 ini, hingga akhirnya ditemukan beberapa fakta-fakta yang mencengangkan, friends. Ada dugaan dan temuan bahwa sebelum pesawat Helios Airways ini jatuh, pesawat itu sempat dikemudikan oleh seseorang yang bukanlah pilot atau co-pilot. Penyidik menduga bahwa sebelum jatuh sempat ada orang yang berusaha mengendalikan pesawat tersebut. Kenapa bisa ada dugaan-dugaan seperti ini, friends? Jadi, dugaan ini berasal dari pengakuan pilot pesawat tempur jet F-16 tadi. Menurut keterangan mereka sempat melihat co-pilot dalam keadaan pingsan, namun mereka tidak bisa menemukan pilot di kursinya, alias si pilot tidak ada di kursinya. Dan tidak lama berselang, ada 2 orang yang muncul di bagian depan dan berusaha mengendalikan pesawat sekitar 23 menit sebelum pesawat jatuh. Selain itu, ada temuan-temuan lain seperti awak pesawat dan penumpang itu pingsan beberapa saat sebelum pesawat itu jatuh. Dan bahkan muncul juga kecurigaan dengan adanya gas beracun di dalam udara. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Bahkan setelah sempat dilakukan otopsi terhadap 26 jenazah, didapati bahwa setidaknya 2 awak kabin yang termasuk juga co-pilot itu diduga masih dalam keadaan hidup saat pesawat itu menabrak daerah pegunungan. Para anggota keluarga dan politisi sangat mengecam keras jika memang ada unsur kesengajaan dan ada pihak yang harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Oke friends, itu dia tadi kisah mengenai tragedi penerbangan Helios Airways 522 atau yang sering disebut sebagai penerbangan hantu. Semoga hal itu tidak terjadi di kemudian hari, dan untuk kita semua tetap selalu berdoa, stay safe, stay healthy, dan kita ketemu di episode #EverHappen selanjutnya. Bye-bye.